halo Sobat Cuan semuanya. Kita ketemu lagi ya di another episode of Peluang Makro News. Hari ini kembali berjumpa dengan aku lagi, Rizka Regita, ada Bro William, dan Halo. tentunya juga ada Bro Jason di sini. Kita mau Halo. say hi dulu buat semuanya. Welcome back. Welcome. Bro William, hari ini kita akan ngebahas topik seputar emerging market nih ya. Karena Ya. sekarang kan kita tahu biasanya tuh narasi don't bet against America itu kan udah narasi yang sakti banget ibaratnya. Tapi data dari 2025 itu menunjukkan kalau ternyata emerging markets ini ternyata di 2025 malah udah jauh ngalahin pertumbuhannya S&P 500. Nah pertanyaannya kan kita tahu narasi ada the king of dollars itu kan ya udah narasi yang mendunia banget ya. Tapi dengan adanya emerging market yang sekarang udah mulai meletup-letup nih mulai sedikit membalap ya, Ya. si pertumbuhan dolar itu sendiri, apakah narasi itu sebenarnya udah mulai nggak layak untuk dinarasikan tahun ini, Kak William, atau sebenarnya dolar masih punya potensi untuk grow? Ya, ini something yang cukup menarik ya. Kalau kita flashback sedikit di tahun 2025, memang kita tahu ya bahwa ada narasi bahwa Make America Great Again and then America First. Beberapa perusahaan-perusahaan di luar sana harus berinvestasi juga di Amerika. Setelah itu Donald Trump mengecam negara-negara lain, menyerang negara lain, dan sebegitu agresifnya. Dan intinya adalah dominansi dari dolar itu tidak boleh digagalkan atau digantikan oleh negara-negara yang lain. Baik itu BRICS, Brazil, Rusia, India, dan lain sebagainya. Nah, tapi itu adalah sebuah cerita-cerita sebuah ketakutan yang di negara emerging market itu sempat terjadi. Dan kayak narasi King Dollars, ya itu adalah sebuah supremasi yang masih dijaga oleh Amerika sampai sekarang. Dan kalau kita lihat juga ya ada beberapa demand-demand yang memang mulai bertumbuh di emerging market di kala kecaman-kecamannya Donald Trump. Ini something yang cukup menarik dan kita bisa perhatikan juga ya. Jadi kalau kita ingat juga kemarin ada development dari AI di China, yaitu dari DeepSeek. Dan setelah itu kita lihat juga ya di beberapa negara emerging market itu mulai mengimplementasikan apa yang namanya semiconductor dan AI. Ya kita tahu ya strategi dari Amerika itu sendiri pertama-tama dimulai dari inovasi. Mereka as the source and the epicentrum of innovation. Setelah itu yang dilakukan ke depannya adalah mereka melakukan globalisasi. Mereka nggak kasih chip yang paling utama, chip yang paling utama yang paling cepat tetap masih ada di Amerika, tapi mereka juga melakukan ekspansi globalisasi ke negara-negara lain. Kayak kita tahu ya bahwa China diberikan chips, tapi chips tersebut bukan yang paling cepat. Setelah itu development juga dilakukan di Korea Selatan. Maka dari itu kita lihat ya bahwa return dari emerging market itu lebih menarik di tahun kemarin dibandingkan di S&P 500. Kalau kita bisa lihat hal ini bisa terjadi karena sebetulnya baseline dari emerging market memang sudah rendah sekali. Waktu baseline-nya rendah, kalau ada pertumbuhan yang cukup lebih menarik akan mendongkrak numbers-nya di 2025 gitu. Nah, kira-kira seperti itu sih. Oke. Nah, Kak Jason di sini kan aku juga melihat dari segi data ya. Ini menarik banget karena Cina sekarang ini sahamnya udah mulai ngalahin obligasi pemerintahnya sendiri, Kak Jason. Apa ini sebenarnya juga pertanda kalau misalnya ada rasa takut juga nih dari para investor yang mungkin kalau dulu rasa takutnya itu ya takutnya Cina ini pertumbuhannya melambat, tapi kalau sekarang justru takutnya ketinggalan cerita gitu loh sama growth-nya Cina itu sendiri, salah satu negara emerging market. Menurut Kak Jason gimana? Ya memang kan selama ini ada kemah besar yang sedang terjadi 12 bulan belakangan. Nah salah satu kemahnya yang mungkin saya akan bahas dari dua sisi. Pertama saya lihat ada sebuah alokasi dari kelas aset, dari fixed income ke equity, dan juga ada alokasi dari negara maju ke negara berkembang. Nah, kita mulai dari alokasi kelas aset dulu. Nah, memang beberapa data menunjukkan, terutama di negara emerging market, Amerika juga punya pola yang sama dari sisi ini, adalah sekarang kayak semacam imbal hasil saham itu jauh lebih tinggi dibandingkan imbal hasil obligasi pemerintah. Dulu gapnya mungkin tidak terlalu jauh kalau di China antara obligasi pemerintah China dan juga sahamnya. Bahkan saham China waktu itu sempat konsolidasi cukup lama 4 tahun dan obligasinya jauh lebih menarik dibandingkan sahamnya. Nah, cuman di China udah mulai bertolak belakang nih. Jadi sekarang imbal hasil sahamnya jauh lebih tinggi daripada obligasi.
Nah, kalau dalam kacamata kita bilangnya adalah sebuah situasi yang namanya risk on. Ya kan biasanya kalau orang lebih berani ambil resiko itu risk on, masuknya ke saham. Kalau misalnya mereka flight to safety atau risk off, dia masuknya ke obligasi. Nah, di China setidaknya moodnya atau nuansanya mereka juga agresif kembali. Dan ini juga sejalan sama tetangganya, misalnya Korea Selatan. Korea Selatan tuh indeksnya naik 3 kali lipat hanya dalam waktu beberapa bulan saja. Memang ada beberapa katalis kuat, contohnya potensi Korea Selatan masuk ke MSCI Developed Market, naik kelas dari emerging ke developed, jadi terjadi banyak volume, tapi di sana juga banyak sektor-sektor terkait AI di Korea Selatan, dan flow-nya sangat kencang ke Korea Selatan, dan imbal hasil sahamnya juga pasti mengalahkan mengalahkan obligasi pemerintah Korea Selatan, karena indeksnya saja naik 3-4 kali lipat, berarti kan banyak saham yang naiknya jauh di atas itu, ya kan, terutama saham-saham tertentu yang mendrive pergerakan Korea Selatan. Jadi dari sisi mood pasar, kita bisa lihat di emerging market, investor lebih suka aset beresiko, saham, dibandingkan obligasi. Itu juga konsisten di Brazil, di Thailand, bahkan di Indonesia juga sama. Sebagai perbandingan, misalnya di Indonesia, imbal hasil obligasi kurang lebih average 5-7%, tapi di saham Indonesia juga banyak sekali saham yang bisa kasih dividend yield di atas 7%. Dulu kan dividend yield saham mungkin 2%, obligasi pemerintah bisa kasih 8-9% zaman dulu, mungkin 5-6 tahun lalu. Tapi sekarang obligasi kasih 7% di pemerintah Indonesia, mungkin korporasi bisa kasih 8-9%. Tapi di saham banyak sekali saham yang kapitalisasinya besar, dan manajemennya solid, bisnisnya stabil, bukan bisnis yang cyclical, seperti perbankan misalnya, itu bisa kasih yield di atas 7%. Sama seperti obligasi pemerintah Indonesia, dan banyak bank-bank juga yang bank buku 4, bukan bank buku 3, buku 2, buku 1, tapi klasifikasi buku 4 yang modal intinya jauh besar. Jadi ya kita melihat ada rotasi ya dari fixed income ke saham. Yang kedua, kita juga melihat ada rotasi dari negara maju ke negara berkembang. Salah satu buktinya adalah kalau kita lihat performa MSCI Emerging Market atau ETF Emerging Market, kita compare sama S&P 500, itu sebenarnya 14 tahun kok Emerging Market kok underperform, ya kan? Tapi tahun lalu itu adalah tahun pertama gimana Emerging Market kok outperform Amerika Serikat, yang di sini diwakili sama S&P 500. Dan kalau kita misalnya lihat pola-pola sebelumnya, kita tarik mundur sampai mungkin 30 tahun ke belakang, biasanya polanya ketika emerging market itu outperform, mereka outperformnya itu nggak cuma setahun, tapi bisa sampai 10-12 tahun. Karena biasanya emerging market itu outperformnya ketika ada satu siklus namanya commodity super cycle. Karena kita tahu emerging market isinya adalah China, Brazil, Chile, Indonesia, Malaysia, dan lain-lain, yang mayoritas emerging market itu adalah negara sentral komoditas. Salah satunya Indonesia, salah satunya misalnya ada Brazil, ada Malaysia, dan ada banyak negara lain yang juga merupakan basis utamanya adalah komoditas, termasuk China. China juga masih banyak komoditas walaupun dia import. Tapi ya intinya adalah emerging market adalah era di mana underlying-nya adalah physical asset dan juga komoditas. Jadi kita melihat nih, kayaknya narasi besarnya mulai nyambung karena secara geopolitik banyak negara mulai meninggalkan Amerika Serikat, dan tahun lalu, tepatnya kuartal 4 tahun lalu, itu adalah pertama kalinya sejak 2017 emerging market bisa outperform S&P 500. Ya, oke. Berarti kalau dari apa yang sudah disampaikan sama Kak Jason, sebenarnya ada banyak ticker-ticker yang bisa dicek juga ya, karena tadi bukan cuma US stock, sebenarnya Indonesia juga udah termasuk ya, karena we Betul. are a part of the EM itu sendiri gitu. Kita juga termasuk kan ya Kak ke dalam Masuk. emerging market itu. Betul. Jadi mungkin sekarang bergeser ke Kak William, ada yang sedikit ditambahkan Kak? Karena kita tahu kalau narasi ketakutan yang tadi sebelumnya aku sudah sebutkan, sebenarnya bukan cuma ketakutan FOMO telat masuk aja, tapi dari sisi profit juga kadang orang ini masih agak-agak takut gitu. Katanya kan pertumbuhan di IM itu oke tumbuh gitu, tapi kayaknya profitnya nggak terlalu segede itu deh. Nah, gimana nih Kak? Kalau dari secara data kita ngebedahnya, detailnya sebenarnya seperti apa sih? Iya, jadi memang kalau kita sebagai investor, pasti kan kita diperhadapkan di sebuah pilihan ya. Kita mau investasi di A atau di B. Ya. Kalau di investasi di A, ya returnnya lebih bagus dibanding B, kita bakal investasi di A. That's the common logic. Yes. Ya, pasti kita cari return yang lebih baik. Oleh karena itu, dalam beberapa tahun terakhir, kita tahu ya kayak AI, robotik, semiconductor, semua dilahap, semua profitnya oleh perusahaan-perusahaan di Amerika. Betul. Oleh karena itu, emang returnnya dari perusahaan Amerika juga luar biasa dari performance sahamnya.
stoknya juga rally-nya gila-gilaan, multi-bagger juga, banyak orang-orang kaya baru di sana. Setelah itu kalau kita lihat performance dari EPS-nya juga bertumbuhnya juga luar biasa. Tapi memasuki tahun 2025 seperti yang saya bilang, return dari emerging market itu naik sekitaran 30%-an. Sedangkan S&P 500 sekitaran 17%. Dan itu di bawah dari MSCI World sekitaran 19%. Jadi kita lihat bahwa pergeserannya itu memang sudah ke emerging market. Dan pergeseran ini sebetulnya bukan tanpa alasan juga. Pertama memang karena baseline dari emerging market yang sudah murah sekali, yang memang sudah terdeviasi panjang. Dan yang kedua, pertumbuhan dari emerging market sekarang sudah mulai ada pertumbuhan yang lebih atraktif dibandingkan negara-negara di developed market. Oleh karena itu sekarang balik lagi kita disuruh memilih mana yang profitnya lebih besar. Ya sekarang kalau kita lihat deltanya atau pertumbuhannya, growth dari perusahaan-perusahaan yang di developed market di US sudah tidak se-atraktif, karena kuncinya adalah bukan kita cari mana yang paling besar, tapi mana yang besar dan mana yang bisa kasih pertumbuhan. Karena semua investor pasti mencari yang namanya pertumbuhan. Ya kalau di zaman-zaman sebelumnya, periode sebelumnya, kenapa semua uang larinya ke US? Karena market cap-nya udah besar, asetnya udah besar, perusahaannya lebih reliable, credibility-nya tinggi, growth-nya juga besar. Tetapi sekali lagi investor pasti mencarinya di growth. Nah sekarang growth di perusahaan-perusahaan emerging market itu udah mulai kembali. Nah ada istilah namanya convergency profit. Nah harusnya perusahaan-perusahaan yang besar yang di developed market normalnya pertumbuhannya tidak se-atraktif perusahaan-perusahaan yang lebih kecil. For example, kayak perusahaan Google. Nah, supposed to be pertumbuhannya tidak akan lebih besar dibandingkan perusahaan-perusahaan yang ada di developed market. Sorry, di emerging market. Contohnya perbankan di Indonesia. Mungkin yang normalnya adalah kalau US bertumbuhnya 5%, harusnya emerging market tumbuhnya 10-15%. Ya, kenapa bisa seperti itu? Karena size-nya untuk negara Amerika udah besar. Untuk dia bertumbuh lebih besar lagi, ya harus ada effort yang lebih besar lagi. Sedangkan kalau size-nya itu kecil, untuk dia bertumbuh dari 1 ke 2, itu udah 100%, ya kan? Kayak seperti itu. Nah, normalnya seperti itu. Nah, memang di beberapa tahun terakhir itu terjadi namanya divergent. Dimana yang besar makin besar, yang kecil ketinggalan. Nah, tapi suatu saat nanti, ini kita lihat ada gap yang cukup besar antara develop dengan emerging market. Oleh karena itu, sebetulnya kita melihat sebuah potensi adanya rotasi. Dan menurut konsensus yang ada, kita bisa lihat juga ya datanya dari EPS. Balik lagi kita harus lihat bottom line-nya, atau berapa profit yang bisa dihasilkan dari sebuah investasi yang akan kita masuk. Nah, kalau kita lihat di emerging market melalui konsensus, itu di tahun ini perkiraannya sekitaran di 21%. Nah, dibandingkan dengan Amerika sekitar 15%, ya which is emerging market lebih menarik dibandingkan Amerika. Well, itu konsensus. Dan setelah itu lainnya lagi untuk pasar maju lainnya sekitaran 13%. Berarti harusnya akan ada spillover ke emerging market. Nah, kita tahu ya bahwa yang seperti yang tadi saya bilang juga, mulai dari inovasi, setelah itu mulai dilakukan globalisasi. Karena Amerika nggak bisa gede sendiri, dia nggak bisa bertumbuh sendiri. Pasti ada masanya, ada saatnya dia mulai berekspansi ke negara-negara lain. Dan di sini sudah terbukti bahwa perusahaan seperti Samsung, kalau kita lihat profitnya dan revenue-nya itu tumbuhnya luar biasa. Ini kalau saya buka dari laporan keuangannya aja ya, di 2025 pertumbuhannya di revenue itu naik sekitaran 10%. Setelah itu di operating income-nya naik 30%. Kenapa? Karena memang bottom line-nya kemarin di 2023 dan di 2024 itu sempat terkoreksi tajam. Setelah itu ada juga perusahaan SK Hynix yang secara top line-nya itu naik sekitaran 46%. Which is kan pertumbuhan yang sangat luar biasa untuk di perusahaan-perusahaan emerging market gitu ya. Setelah itu bottom line-nya itu naik sekitaran 110%. Nah, mungkin something yang lebih menarik adalah buat di emerging market. Emerging market sekarang menawarkan growth plus value. Bukan cuma growth aja, tapi ada value-nya juga. Kalau kita tahu ya perusahaan-perusahaan yang growth, kita melihat dari top line-nya. Revenue-nya bertumbuh
sekian persen lebih atraktif dibandingkan negara-negara lain atau perusahaan-perusahaan yang lain. Nah, itu growth company. Mereka nggak terlalu memperdulikan bottom line-nya. Ya, kalau perusahaannya rugi sementara nggak apa-apa, tapi yang penting kita besarkan market share-nya dulu, baru setelah itu kita benahi untuk bottom line-nya. Tapi yang menarik di emerging market, udah growth-nya besar, setelah itu sebagai safety net-nya, contohnya dividend yield dari perbankan yang ada di Indonesia, itu mungkin sekitaran bisa 8%, 9%. 8%, 9% as a safety net, belum lagi tambahan growth yang mungkin signifikan lagi dari diversifikasi portofolio yang dilakukan oleh hedge fund dan manajer investasi yang lainnya. Oleh karena itu, story-nya buat di emerging market menurut saya sih cukup seksi. Ada value and growth gitu. Nah, lengkap ya, udah ada value, ada growth. Nah, tadi kalian udah bahas itu, sekarang kita mau beralih ke aset yang lebih real dulu nih, ke Kak Jason. Kak Jason, kita tahu metals lagi rame juga nih sekarang dibahas, tembaga, nikel dan yang lain-lain kembali bangkit setelah 15 tahun. Nah, mungkin buat para traders pemula ya yang mungkin juga ada di sesi Zoom kita hari ini atau nanti nonton video kita, kenapa kok pertumbuhan AI data center yang mungkin masif banget nih ramai di US kayak yang tadi Kak William sudah ceritakan, perlu jadi perhatian kita juga nih yang ada di Indonesia gitu. Apa emang potensinya untuk kita para traders di Indonesia, Kak Jason? Iya, jadi sebenarnya kita tahu ya bahwa capex kita udah ngomong di podcast minggu lalu, waktu itu kita sempat mention bahwa capex perusahaan-perusahaan Magnificent Seven kayak itu sangat besar ya. Jadi kalau kalian mungkin capexnya sekitar 700 billion US dollar untuk tahun ini saja. Kalau kita hitung 2 tahun ke depan itu bisa sampai 1 triliun US dollar. Jadi angkanya sangat amat besar dan masif, bahkan ini lebih besar daripada ongkos eksplorasi Amerika pertama kali ke bulan kalau kita hitung dengan inflasi juga. Jadi angkanya mungkin bisa 3 kali lipat lebih besar dibandingkan eksplorasi bulan pertama Amerika Serikat. Jadinya adalah sebuah industri atau tren industri yang kita bisa bilang mengubah sejarah dan kita bisa lihat seberapa masif kembali. Cuman salah satu data yang kita bisa lihat adalah ternyata setiap kali pembangunan data center itu membutuhkan energi yang sangat amat besar gitu kan, dan kita bisa lihat banyak data center juga mulai masuk ke negara berkembang dan bikin deal untuk PLTA atau misalnya PLTS ya kan. Salah satunya Indonesia, baru-baru ini Microsoft sudah ada deal dengan PLN karena kan Indonesia kan punya sistem single buyer model ya. Jadi kalau misalnya agak semacam data center masuk ke Indonesia, mereka hanya bisa deal sama PLN, dan habis itu PLN baru sub ke banyak supplier atau independent power producer. Ini juga mulai terasa juga di Indonesia. Jadi agak banyak pemain besar, perusahaan teknologi masuk ke Indonesia buat ambilin akses geothermal, PLTA, bahkan soon kakaknya ada PLT nuklir ya kan. Tapi sekarang yang jelas ada PLTS, tenaga surya, ada PLTA, tenaga air, sama panas bumi. Dan Microsoft dan banyak perusahaan sudah mulai masuk ke Indonesia, sudah ada kontrak dengan PLN dan nilainya bisa 200 megawatt, 300 megawatt. Dan beberapa perusahaan sudah jadi suppliernya PLN untuk mensuplai ke perusahaan teknologi itu. Jadi tapi ini baru mulai ya, maksudnya ini baru, menurut saya ini baru permulaan, apalagi kita sudah ada perjanjian tarif dagang dengan Amerika Serikat. Kalau pas banyak orang mungkin melihat dari sisi untung rugi ya kan, karena Indonesia Shell, US Shell, dilihat dari sisi itunya. Tapi saya cukup yakin ada kepentingan strategis di luar hitung-hitungan jangka pendek. Jadi ya kita memang terpaku dengan jangka pendek, ini siapa yang untung, siapa yang buntung, siapa yang lebih cuan. Tapi jangka panjangnya saya cukup yakin ada kepentingan strategi cukup mendapatkan infrastruktur data center masuk ke Indonesia dan juga energi yang dibutuhkannya at least ambil dari Indonesia. Dan itu juga mulai kelihatan, mereka dapat deal semiconductor di Batam ya kan. Di Batam itu akan dibuat salah satu pabrik semiconductor yang besar. Dan kalau misalnya teman-teman mau lihat tangganya ya, teman-teman kalau cek data pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kemarin keluar di kuartal 4, provinsi atau area yang paling kencang pertumbuhannya itu salah satunya top 1 top 2-nya adalah Batam, Kepri ya. Dan di situ juga ada galangan kapal besar di Batam. Jadi Batam ada galangan kapal, ada perusahaan semiconductor, dan juga itu zona ekonomi khusus, pajaknya juga khusus dan besar. Jadi ini salah satu indikasi, salah satu bukti kecil bahwa AI itu relevan ke perusahaan-perusahaan penghasil komoditas. Jadi kalau lebih ikut sih. Jadi kalau di Amerika mungkin sahamnya kita bisa
lihat salah satunya Freeport, ya kan Freeport McMoRan kan listing di Amerika, itu ada terkait sama Indonesia, dan salah satu yang dibahas di negosiasi kemarin dengan Amerika adalah perpanjangan izin tambang Grasberg, ya kan diperpanjang lagi kan Freeport itu kan. Jadi ya Freeport itu asetnya bagus karena dia salah satu yang punya kualitas tembaga terbaik di dunia, dan tembaga itu salah satu komponen penting yang susah diganti. Karena sebagai gambaran ya, untuk bikin satu tambang tembaga baru dari izin, eksplorasi, dan uji coba sampai produksi itu butuh waktu 12 tahun. Jadi buat mereplace satu tambang tembaga baru di dunia itu butuh waktu 12 tahun. Sedangkan AI-nya cepat, demand-nya, tapi supply-nya kalau mau diganti butuh waktu 12 tahun. Dan ini salah satu keuntungan yang didapatkan sama Freeport McMoRan. FCX kodenya kalau di peluang. FCX ya. Oke, dicatat tuh ya sama Sobat Cuan di rumah. Nah, Bro William, kalau misalnya tadi Bro Jason udah jelasin dari perspektif untuk kita, para investor di Indonesia, sedikit kembali lagi ke para fund manager dunia ya, yang mungkin alokasinya mereka nih di emerging market nih, dengar-dengar secara data ternyata masih nggak gede-gede amat nih, masih dikit gitu ya. Apakah sebenarnya ini kesempatan untuk saya dan teman-teman investor Indonesia lainnya itu untuk curi start duluan nih sekarang? Karena kan tadi Bro Jason juga sempat jelasin soal komoditi super cycle ya. Apakah sekarang nih mumpung kita masih di posisi baru-baru di awal-awal, jadi kita udah bisa curi start duluan, atau sebenarnya ada another perspective, Bro William? Ya, memang kalau kita mau bicara tentang pembobotan, pastinya kan sekali lagi mereka tahu harus kemana mereka menginvestasikan dananya, tapi besarannya seberapa. Ya, itu akan mempengaruhi sekali terhadap portofolio kita, portofolio hedge fund tersebut, dan beberapa pengelola dana yang lainnya. Nah, sebagai gambaran aja ya, kita mungkin sebagai pengelola dana pribadi kita, pastinya kita mencari growth, dan kalau growth-nya menarik, setelah itu kita cuma taruh mungkin 5% dari portofolio kita. Hasilnya nggak akan maksimal ke dalam seluruh total portofolio kita. Oleh karena itu, salah satu indikator lain yang kita lihat adalah berapa besar bobot dari fund, dari hedge fund tersebut terhadap emerging market versus developed market. Dan kalau kita lihat ya, gap-nya itu besar sekali. Kalau kita sebagai perbandingan aja, kalau kita bikin grafiknya, kondisi sekarang masih underweight dibandingkan tahun 2000. Dimana waktu tahun 2000, setelah itu 2001 sampai 2008, market itu rally-nya besar sekali, terutama untuk di emerging market. Dan itu masih ada potensi yang cukup besar, terutama untuk di emerging market, karena mereka masih belum deploy the cash, mereka masih ada fresh money yang mereka mungkin bisa reduce posisi mereka dari developed market, setelah itu mereka masuk ke emerging market. Tapi bukan berarti bahwa developed market udah menjadi tidak menarik lagi. Mungkin returnnya masih cukup menarik, dan kita tahu ya bahwa Amerika nggak mungkin collapse juga dalam jangka waktu yang dekat gitu ya, walaupun narasi di luar sana mereka pada ketakutan dan mulai ada muncul sell Amerika, tapi menurut saya mungkin koreksi wajar bisa terjadi, dan mereka mungkin sedikit melakukan rotasi. Gitu. Dan rotasi itu besar kemungkinan akan terjadi juga karena melihat perputaran uang dan gapnya masih agak jauh ya dengan market-market yang di US dan juga di emerging ini tadi. Nah, oleh karena itu kita harus melakukan active rotation. Sama kita harus melihat sebuah tema-tema baru tertentu di market untuk kita mendapatkan return yang lebih outperform. Betul. Gitu. Nah, untuk dapat tema baru di market lagi kayak gimana, nontonnya peluang makronya. Betul ya. Oke, sekarang waktunya kita menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Cuan yang join di Zoom. Mungkin karena keterbatasan waktu, kita pilih 2 aja deh. 1 buat Bro William, 1 buat Bro Jason ya. Ini kita mulai dari pertanyaan pertama dulu dari Samuel Ongki. Silakan dari Bro William atau Bro Jason yang mau jump in untuk menjawab. Pertanyaannya adalah, sejauh ini narasinya selalu US versus emerging market. Tapi bukankah pasar yang lebih matang dan memberikan hasil yang lebih konsisten itu kan DM atau direct develop market gitu ya. Nah, bagaimana menurut Bro William dan Bro Jason? Silakan. Iya, mungkin kalau yang ini saya coba bantu jawab ya. Jadi kalau buat saya tadi saya sempat bagikan juga ya bahwa terjadi namanya di kondisi sekarang convergency profit. Yang harusnya memang developed market adalah market yang lebih established, well established, and then punya return, punya size, punya credibility yang luar biasa baik, dan beberapa tahun terakhir yang kita lihat trennya seperti itu. Udah bagus, asetnya besar, profitnya
tumbuh juga. Nah, that's why terjadi namanya K-shaped recovery sejak 2020. Iya. Yang kaya makin kaya, negara makin kaya, yang di bawah makin Makin agak di bawah. terbelakang gitu. Iya, Tapi iya. ini nggak bisa bergerak selamanya, karena suatu saat nanti mereka harus menemukan market yang baru dan pasar harus menemukan keseimbangan yang baru. Oleh karena itu, at some point, ya bisa jadi momen sekarang, karena kita lihat bahwa mereka membutuhkan komoditi, that's why harus deploy uang yang cukup besar untuk mereka berinvestasi, and then bagaimana dengan harga komoditasnya bakalan naik, dan perusahaan-perusahaan yang seperti di Manchester sama Bro Jason ada FCX, setelah itu ada beberapa saham juga di Indonesia yang cukup menarik, yang berbasis komoditas, chopper, timah, nikel dan lain sebagainya, itu pasti bakal dapat spillover-nya gitu, karena sekali lagi untuk mendevelop tambang tersebut dibutuhkan waktu sekitar 12 tahun dan mulai dari eksplorasi sampai dia bisa melakukan produksi dan bisa dijual gitu ya. Nah, ada satu perusahaan Indonesia yang sebetulnya mereka udah nambang udah cukup lama, dan mereka bikin smelter tuh dari 2022, tapi sampai sekarang juga baru mulai produksi. Itu menunjukkan bahwa sebetulnya dibutuhkan waktu, dan once demand-nya udah ready dan udah muncul, ya mereka akan mendapatkan benefit tersebut, which is perusahaan Indonesia. Dan waktu Indonesia diapresiasi, pertumbuhannya juga menarik, dana tersebut akan masuk ke Indonesia pasti, for sure. Oke, sudah terjawab ya Bro Samuel Langki pertanyaannya tadi dari Bro William. Sekarang kita beralih ke pertanyaan yang kedua. Yang ini singkat banget Bro Jason, pertanyaannya dari Sarah ya ini. Dia menanyakan bagaimana prospek ETF energi, Bro Jason. Mungkin karena tadi kita bahas komoditas ya, jadi ada relevansinya juga nih sama energi. Silakan Bro Jason. Ya, jadi mungkin kalau kita mau lihat pergerakan harga sekarang yang bisa menjelaskan secara simpel, gue saya menjawab singkatnya adalah free cash flow. Kita bisa lihat perusahaan-perusahaan teknologi yang sekarang free cash flow-nya akan negatif, mungkin tahun ini karena capex-nya besar-besaran, sedangkan revenue AI-nya belum terlihat sebesar itu. Memang kita kelihatan AI-nya makin canggih, iya, itu nomor satu benar. Tapi apakah bisa menghasilkan revenue yang sebanding dengan capex yang dihasilkan? So far belum kelihatan sebesar itu ya kan. Kelihatan revenue-nya agak pertumbuhan, kayak misalnya banyak orang yang langganan ChatGPT atau Google Gemini atau mungkin deal-deal khusus dengan korporasi besar. Cuma tetap revenue-nya belum sebesar 700 billion capex. Ya mungkin kita bisa berasumsi, itu masih panjang 3-5 tahun. Tapi at least short term tahun ini kita bisa lihat free cash flow-nya cenderung bertolak belakang dengan perusahaan-perusahaan energi ya, karena perusahaan-perusahaan energi justru yang kelimpahan gurian runtuh nih, karena banyak sekali perusahaan AI data center yang butuh banyak banget energi, dan sekarang cash flow-nya perusahaan energi malahan bertolak belakang, malah hijau dan positif banget. Makanya nggak heran kalau misalnya tahun ini ETF energi outperform dibandingkan ETF perusahaan teknologi yang memang mengeluarkan capex besar-besaran di AI. Apalagi AI-nya tidak ada berbentuk fisikal ya, misalnya cuma berbentuk software atau LLM, large language model, kecuali mungkin AI-nya bisa diklasifikasikan atau bisa diderivatifkan menjadi seperti robot, agentic AI yang berbentuk fisikal dan robot yang mungkin sudah dipamerin di beberapa iklan-iklan Imlek di China. Nah, kalau misalnya ke arah sana, mungkin akan lumayan beda valuasinya karena itu bersifat ada produknya, dan produknya bisa di scalable secara produksi dan bisa dijual secara masif dengan harga yang mahal. Oke, berarti sudah dapat ya kesimpulannya tadi untuk penanya kita hari ini. Yang kedua ada Kak Sarah ya. Jadi memang Sobat Cuan, kita bisa melihat kalau tadi benang merah yang bisa kita dapatkan dari diskusi ini adalah kita itu di 2026 harus jeli melihat rotasi yang terjadi di market itu seperti apa gitu kan. Karena kita nggak bisa cuma hari ini yang hype teknologi, ya udah kita stuck di teknologi aja, enggak. Karena bisa jadi hari ini yang hype itu kemudian di another period yang bergerak dan melejit sektornya udah beda lagi gitu ya, karena tadi ada komoditas, kemudian energi, banyak banget. Nah memang kalau Sobat Cuan pengen stay tune terus sama kondisi market itu pergerakannya seperti apa, salah satu hal yang bisa Sobat Cuan lakukan adalah dengan mantengin peluang makro news ya tentunya. Tapi
tidak menutup kemungkinan juga Sobat Cuan untuk bisa tetap explore melalui berita-berita terkini yang ada ya, karena sekarang informasi sudah tersebar dengan luas sekali dan kita berusaha sebisa mungkin untuk menyajikan data-data yang memang akurat dan bisa menjadi insight baru untuk Sobat Cuan di rumah. Akhirnya mempertimbangkan nih dalam membuat sebuah keputusan investasi saya harus gimana ya gitu. Kita dengerin dulu nanti percakapan dari Bro Jason dan Bro William di Peluang Makro News gitu ya. Terima kasih sekali lagi untuk Sobat Cuan yang udah join di Zoom juga, sudah menanyakan beberapa pertanyaan. Kita mungkin akan ketemu lagi di episode berikutnya ya, bersama dengan Bro Jason dan Bro William, dan tentunya dengan saya Rizka Regita. Untuk saat ini kita pamit undur diri dulu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. Bye-bye. Bye-bye.